Shalom Energize People. Shalom, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Siap datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya mulai tangannya. Tepuk tangannya ragu-ragu ya. Mau berikan sorak-sorai yang lebih Tuhan. Semua. Kita mau berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Aku tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Nyatakan dirimu Tuhan, bicara lewat setiap lirik yang dinyanyikan, bicara lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh KL, bicara kepada setiap kami Tuhan, lewat pelayanan Asyir, lewat pelayanan teman-teman, lewat sekeliling kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bisa bekerja lewat cara apapun. Tuhan Yesus, dari awal sampai akhir biar Roh Kudus yang pegang kendali, Roh-Mu yang ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau. Kami mau meninggikan kebesaran Tuhan karena Engkau Allah yang baik buat setiap kami. Dan sekarang kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bersama-sama kami mau katakan Amin. Haleluya. Come on, let's worship God. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita. Jesus, you will lift me up. In our praise, you lift me up. In our life, you lift me up. Oh, Jesus, Jesus, you will lift me up. In our praise, you lift me up. Oh, you lift me up. Oh, more.
Mari sorakan Yesus. Yesus, Yesus. Yesus. Dia raja atas segala raja. Come on. Lord, yes Lord. Kami memuji Tuhan, kami meninggikan Engkau Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, kami ada sampai saat ini Tuhan. Biarkan hati kami, biarkan ucapan syukur kami ini menjadi persembahan terbaik yang bisa kami berikan Tuhan. Selain apapun yang kami lakukan untuk pelayanan, untuk yang terlihat oleh manusia Tuhan, tapi kami mau mempersembahkan hati kami, perasaan kami, jiwa kami pagi hari ini Tuhan, sebagai persembahan yang harum, yang berkenan kepada Tuhan.
Let's worship. Come on. Ku menyembah dalam tunduk sari.
Kami mau rasakan Tuhan. Kami sudah rasakan Tuhan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Yes. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang bergerak. Kau nyata di sini. Bicaralah pada setiap kami Tuhan dalam bahasa yang bisa kami mengerti. Kami berdoa biarlah hadirat-Mu datang dan bicara secara personal pada setiap kami. Biarlah kami bukan cuma keluar dari tempat ini sebagai satu pribadi yang sama seperti sebelum kami, pada waktu kami masuk. Kami berdoa supaya biarlah Kau bicara yang bahasa yang termudah yang bisa kami mengerti, sehingga kami bukan cuma sekedar amin amin, tapi kami mengerti apa yang harus kami lakukan dan kenapa kami melakukan. Terima kasih Bapak, biarlah firman-Mu tertanam di hati kami, tertanam di pikiran kami, dan
tertanam di seluruh aspek hidup kami. Terima kasih Bapak atas Energize. Kami sangat dikasihi oleh-Mu. Thank you Lord. Di dalam nama Yesus yang siap dengan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. 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 Nek, Good morning teman-teman. Selamat pagi. Senang bisa ketemu, melihat, datang ke tempat ini lagi setelah 4 tahun. Terakhir saya datang ke sini pada waktu sebelum pandemi. Ya, silakan datang. Saya melihat muka-mukanya juga beda ya. Beberapa ada yang sama, tapi beberapa ada yang beda. Mungkin kayaknya saya harus perkenalin diri lagi kayak di sini ya, supaya at least kenalan aja. Karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang, karena saya haus kasih sayang ya. Seperti beberapa di antara teman-teman, maka saya rasa saya harus perkenalkan diri. Nama saya Raguel Lewi. Bagi yang sudah kenal, praise God. Bagi yang belum kenal, nggak apa-apa. Bagi yang nggak mau kenal, ya nggak apa-apa juga. Yang penting kamu kenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan I'm not your typical preacher. Saya bukan tipikal pengkhotbah seperti yang kamu bayangkan. Nomor satu, karena saya suka ripped jeans, ya. Rambut saya diikat, kenapa? Karena hidup saya bebas dalam Kristus, jadi rambutnya yang diikat. Terus kemudian saya, walaupun saya hamba Tuhan, tapi nggak berarti saya nonton film Kristen terus ya teman-teman. Saya juga akhir-akhirnya sejak menikah demen nonton drama Korea juga. Akhir-akhirnya selama liburan kan 2 minggu ini liburan banget kan. Akhirnya setelah bertahun-tahun saya dapat liburan juga. Saya banyak ngabisin beberapa drama Korea, apalagi bareng istri. Sebenarnya sih enggak sih, istri saya demen drama Korea juga, tapi saya jadi lebih demen akhir-akhir ini. So tadi malam iseng nonton The Glory, ada yang nonton? Tapi saya nggak jadi nonton karena takut emosi, jadinya nonton satu episode bisa tidur, terus kebawa mimpi lagi. So 2 minggu ini saya banyak ngabisin banyak film di Netflix yang saya rasa tadinya saya nggak nonton, tapi nonton. Anyway, kenapa saya cerita ini? Ya nggak ada nyambungnya sih, bener sih. Sama seperti kamu dan dia, nggak nyambung tapi tetap dipaksa kan? Anyway, dan saya juga for information, saya demen dark jokes ya. Kenapa dark jokes? Ya simple, karena hidupnya udah kebiasaan terang, jadinya kalau semua terang terus malas juga, jadi bercandanya ini gelap. Anyway, jadi kalau tiba-tiba, saya nggak tahu tiba-tiba kalau Roh Kudus, saya nggak tahu Roh Kudus, Roh Kuda ya turun bisa tiba-tiba nyeplos aja yang agak menyebalkan. So dimohon minta ampun dari sekarang ya, karena Yesus sudah ngampuni juga kita. Teman-teman semangat buat hari ini. Amin. Ini papanya boleh ditaruh di sebelah kanan Allah, gini bisa di sini. Agak taruh di depan ya. Anyway, saya pakai papan ini bukan buat gaya-gayaan ya teman-teman. Karena saya suka coret-coret dan saya suka nulis, saya harap papan tulis ini bisa membantu teman-teman untuk melihat ya tulisan. Kalau nggak bisa lihat, oke, anyway tulisan saya nggak bagus-bagus banget. Tulisan saya itu kayak level kayak indeks korupsi Indonesia lah, nggak bagus-bagus banget gitu maksudnya. Jadi tapi setidaknya hurufnya masih kelihatan, dan kalau misalnya nggak kelihatan ya bacanya pakai mata iman aja teman-teman. Anyway, kenapa saya pakai coret-coret ini? Karena saya tipikal pengkhotbah yang kalau sharing itu di bagian itu saya bagiannya bukan cuma sekedar ini saya nulisnya pakai darah, tapi thank you so much. Warna hitam aja deh. Saya suka yang dark gitu. Oke. Kenapa saya pakai papan tulis? Karena biasanya teman-teman gini, saya nggak tahu teman-teman tiap kali datang sering dengar pengkhotbah yang model apa. Tapi aku tipikal pembicara yang kalau sharingnya framework. Framework itu apa? Cara pikir, rangka berpikir. Jadinya banyak orang cuma datang buat amin-amin doang, tapi enggak. Saya tipikal bagian framework, dan begitu teman-teman nangkep. Jadi hari ini teman-teman nggak bakal cuma dapat what-nya atau how-nya, tapi juga why-nya. Jadi tiga-tiganya, sehingga pada waktu kita keluar minimal kita tahu kita mau ngapain, hidupnya mau dibawa kemana. Karena setuju nggak teman-teman, hidupmu nggak cuma minggu doang. Ada Senin sampai Sabtu. Yang ada yang kerja di sini, ada yang masih kuliah di sini. Ya beberapa ada yang kuliah, ada yang kerja. Kita tahu hidup itu nggak mudah. Makanya dia bilang kunci kesuksesan adalah key of success ya. Dan yang saya tawarkan hal-hal seperti itu, dan saya rasa teman-teman mungkin saya harap itu bisa jadi jawaban bagi banyak pertanyaan di pikiran teman-teman. Hari ini saya mau share soal hati-hati, be careful. Oke.
agak anti klimaks ya barusan. Terima kasih, sorry, thank you so much, terima kasih. Hari ini saya mau share soal be careful atau hati-hati. Ini bukan lagu, tapi ini yang tema yang dibagiin, dan teman-teman mungkin bukan pertama kali kamu dengar kata ini, setuju ya? Kita sering dengar kata ini, kita sering dengar kata ini pada tuh orang tua kita, kamu mau pergi, orang tua bilang hati-hati ya. Kalau saya pun juga sering dikasih tahu hal itu. Ibu saya pada waktu dulu saya masih kecil, saya main ke rumah teman, ibu saya, orang tua saya kan bilang hati-hati ya. Terus atau misalnya pada waktu saya kuliah, saya mau pergi, saya nyetir sendiri, orang tua saya kan bilang hati-hati ya. Terus kalau misalnya saya lagi mau deal bisnis sama orang, ada kerjaan meeting sama orang, mau partneran sama orang tua saya pun akan bilang hati-hati ya, be careful. Dan ini bukan cuma isu tentang orang tua dan anak doang, setuju teman-teman? Ini juga sesuatu yang kamu ucapkan pada orang-orang dekat sama kamu. Mungkin bisa berarti itu teman dekat kamu, bisa berarti adik kamu, bisa berarti orang tua kamu, bisa juga berarti pacar kamu, atau bisa juga pacar kamu beda keyakinan. Kamu yakin dia pacarnya, dia enggak. Sering ada juga yang kayak gitu soalnya. Jadi ini adalah ucapan yang sebenarnya nggak jelek, betul apa enggak? Ini ucapan yang baik, kenapa? Karena ucapan ini lahir dari sebuah kepedulian. Ucapan ini bukan lahir dari sebuah karena kamu bikin takut orang. Dari pola-pola, dari siapa menyampaikan, dan konteks bagaimana saudara menyampaikan, kita bisa belajar bahwa be careful bukanlah sebuah kata yang menakutkan atau menyebabkan. Hati-hati itu lahir dari sebuah kata di mana ada seseorang yang menginginkan kamu bahagia, menginginkan kamu tetap aman, menginginkan kamu tetap sehat, tapi satu sisi dia juga menyadari bahwa yang di luar kamu itu tidak selalu bisa terprediksi. Maka dari itulah dia selalu ngomong sama kamu, I want you to be happy, saya mau kamu senang, saya mau kamu bahagia, tapi saya juga tahu kehidupan di sekitarmu, orang-orang di sekitarmu, lingkungan sekitarmu itu tidak selalu akan seperti yang kamu harapkan. Maka dari itu saya harus ngomong, be careful. So, teman-teman bisa nangkap ya di sini ya dasarnya ya. Saya harap, jadi ini sesuatu yang baik. Jadi be careful itu, saya nggak tahu dengan teman-teman, tapi saya ingat pada waktu saya SMP, saya nggak suka dikatain be careful. Kenapa? Karena seakan emang gue nggak bisa careful. Tapi akhirnya semakin saya dewasa, saya makin waktu saya makin bertahun-tahun kemudian, saya makin menyadari bahwa itu sebenarnya kata-kata itu justru menguatkan saya, membuat saya berhati-hati, membuat saya tetap menginjak bumi untuk menyadari bahwa lingkungan di sekitar saya tidak selalu seperti yang saya harapkan, tidak selalu seperti yang saya bayangkan, tidak selalu akan indah seperti film-film drama Korea atau film Indosiar, ya itulah. Jadi be careful itu bukanlah kutuk. Jadi hati-hati itu sama sekali bukan kutuk, tapi justru itu adalah sebuah kata berkat. It is a blessing, it is a good wish kalau kata orang bule bilang. So jadi pada waktu kita ngomong kata hati-hati ya atau be careful, kita harusnya jangan anggap itu sebagai sesuatu yang menyebalkan, seakan-akan bikin kita tuh nggak bisa ngatur dan sebagainya. Tapi itu lahir sebuah kata yang kepedulian. Mari supaya saya nggak dianggap sesat, yuk kita buka Amsal 4 ayat 20 sampai 27. Amsal 4 ayat 20 sampai 27. Jadi ayat ini ayat yang saya suka, silakan buka. Nah itu teman-teman bisa kelihatan, ayatnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Ya kalau nggak kelihatan, ya handphone sucinya boleh dibuka ya. Xiaomi sucinya boleh dibuka, Redmi sucinya, dan Galaxy Tab suci, Samsung sucinya, whatever. Jadi saya akan baca bagi teman-teman. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingaku pada ucapanku. Jadi ayat Amsal 4 ayat 20 dibuka dengan perhatikan ucapanku. Dan ini ada sebuah kata menarik, kenapa? Karena si pembicara yang sebenarnya bisa dibilang oleh orang tua, yang kita tahu orang tua kita merupakan representasi dari Allah di dunia ini. I know orang tuamu beberapa nggak sempurna, karena kesempurnaan milik Allah kalau kata dosa gimana. Tapi setidaknya kalau orang tua yang normal ya, saya tahu ada orang tua abnormal. I know, ada anak yang abnormal juga, saya tahu. Tapi rata-rata orang tua yang normal, saya berasumsi beberapa dengarkan orang tua normal ya, benar ya. Maunya peduli, dan semua orang tua rata-rata ngomong gini, hai anakku perhatikan perkataanku. Bayangin nggak sih taci-taci, tante-tante gitu, si tante Micen gitu misalnya ngomong gitu, misalnya kamu perhatiin mama tuh. Jadi statement yang teriakan yang agak berasa controlling itu sebenarnya sesuatu yang menarik, bahwa karena dia bilang gini, arahkan telingaku pada ucapanku. Setuju nggak teman-teman? Ayatnya menarik, kenapa? Dia pakai kata telinga. Kenapa kata telinga? Karena kita belajar bahwa misalnya bisa mendengar adalah sebuah kemampuan, tapi menyimak adalah sebuah keputusan.
Betul apa nggak teman-teman? Ya, ya. Semua orang bisa dengar. Kamu bisa dengar, saya bisa mendengar. Rata-rata di antara kita bisa mendengar kecuali kalau kamu memang agak budak gitu. Tapi mendengar itu kemampuan. Kita lahir dengan mendengar. Kita lahir dengan kemampuan untuk bisa mendengar suara, tapi untuk bisa menyimak itu adalah sebuah keputusan. Dan teman-teman tahu nggak? Kamu bisa dengar saya. Semua di sini bisa dengar saya, tapi belum tentu teman-teman mau menyimak saya. Betul kan? Untuk teman-teman menyimak saya, itu udah keputusan kamu sendiri. Apakah kamu mau hormati di depan, atau apakah kamu milih untuk bodoh amat dengan apa yang saya ngomongin? Karena gini, saya mau kasih tahu, saya tidak bisa kontrol telinga kamu. Jadi kalau teman-teman mau dengar atau enggak, atau menyimak atau enggak, itu udah purely keputusan dari teman-teman. Dan keputusan dari apa yang dalam hatimu. Nah maka dari itulah, untuk bisa menyimak itu sebuah keputusan. Dan aku berdoa, dan aku tidak akan memaksa. Semoga teman-teman bisa mengambil keputusan yang baik. Amin? Amin. Oke, lanjut ya. Jadi artinya kita nggak selalu bisa, kita akan selalu bisa mendengar, tapi nggak selalu bisa menyimak. Contoh, nggak usah jauh-jauh, nggak usah sama orang, sama istri saya aja deh. Istri saya itu, saya sebutnya dia makhluk Tuhan paling seksi ya. Saya anggap dia tuh kayak Disney Princess, teman-teman. Tapi Disney Princess kan banyak ya. Jadi dia bukan Snow White menurut saya terlalu goblok menurut saya sebagai Disney Princess. Kan goblok banget, maksudnya kan, hai, ada nenek-nenek peot kasih apel dimakan, kan bodoh banget maksudnya. Kita nggak tahu tuh apel dari mana. Dia juga bukan Sleeping Beauty kan bodoh juga kan, ketemu jarum dipegang tidur gitu. Bener aja, manusia itu bukan. Disney Princess tuh tipikal kayak Mulan tuh. So, kamu nggak bisa bayangin dia pakai sepatu kaca, kamu nggak bisa bayangkan dia bawa kayak tongkat ajaib gitu. Saya membayangkan dia bawa pedang gitu. I will bring honor to my family gitu kan, kayak cewek-cewek jagoan gitu lah. So, she's hot, dia cantik, dia seksi menurut saya. Cuma memang dia itu ada Mulan lah maksudnya. Nah jadi, bayangkan, nggak usah sama orang tua. Saya aja suami istri, kadang saya bisa nggak kedengeran sama dia. Kemarin, ini baru kasusnya hot, panas banget, baru tadi malam. Saya habis stretching ya teman-teman ya. Kenapa teman-teman tahu stretching kan gitu kan? Stretching kayak inspired by yoga gitu. Tapi saya nggak yoganya. Saya nggak suka sama yoga karena saya nggak suka cowok, jujur aja. Oh ngerti ya? Oke, anyway ya udah. Tapi anyway saya itu saya kan, nah kemarin pada tuh saya malam-malam saya lagi stretching. Kenapa? Karena kalau kamu mulai badan kepala 3 ya teman-teman, badan kamu tuh mulai rewel gitu. Tiba bangun pagi kok badan sakit ya. Terus kalau kepala 2 itu kan masih bangun tidur bodo amat, maksudnya bisa nggak tidur 3 hari gitu. Tapi kepala 3 badan tuh mulai kayak kenapa kayak gini? Main basket 5 menit udah ngos-ngosan karena mati gitu. Aduh. But anyway, jadi kemarin saya lagi stretching, tiba-tiba dia kayak, kenapa kamu stretching dulu tanpa saya? Nah karena stretching saya harus relax kepala saya asal jawab, bete lah dia. Padahal sebenarnya saya nggak dengar apa yang diomongin sebenarnya. Nah jadi singkat cerita adalah, seseorang bisa di depan kamu, dan kamu bisa dengar omongannya, karena kamu tidak nyimak dia. Itu that can really happen. So makanya dari awal si penulis bilang, pay attention. Nah ayat 21 bilang gini, jangan terus menjauh dari matamu, simpan itu di lubuk hatimu. Teman-teman tahu nggak bahwa semua perkataan-perkataan yang baik, kebenaran itu tidak untuk disimpan di bio Instagram kita saja. Kamu bisa tulis di bio Instagram, tapi Tuhan tidak pernah mempersiapkan kebenaran hanya ditulis di bio Instagram, tapi di dalam hati, di pikiranmu. Jadi makanya banyak orang cuma nulis di bio Instagram, ayatnya apa gitu, Tuhan adalah gembalaku, tapi kelakuannya nggak kayak Tuhan gembalanya dia sama sekali. Kelakuannya malah kayak Tuhan tuh kayak banyak lah makhluk-makhluk yang mau dia ganteng, cantik, ayatnya tahu kan, tulis di bionya ayatnya Alkitab, tapi kelakuannya kayak dedemit gitu maksudnya. So it happens maksudnya kalau teman-teman tahu. Jadi nggak pengen ngejek, nggak pengen nyindir, cuma nabrak, oke. Nah makanya Ardodo bilang karena itulah menjadi kehidupan bagi mereka mendapatkan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Basically arti ngomong this is for your own good. Ini untuk kebaikanmu sendiri, your own good. Nah ini adalah perspektif yang banyak orang suka nggak dengar, nggak ngerti tentang firman Tuhan. Firman Tuhan dibagikan bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita. Tuhan akan tetap jadi Tuhan, tak kamu dengar apa enggak. Saya punya kabar bagi kamu, Tuhan akan tetap jadi Tuhan mau kamu dengar saya apa enggak. Tuhan akan tetap jadi Tuhan mau kamu percaya Alkitab atau enggak. Tuhan
akan tetap jadi Tuhan mau kamu taat sama dia apa enggak. Jadi nggak ada hubungannya mau kamu saya nggak mau saya mau berontak aja sama Tuhan. Tuhan tetap jadi Tuhan. Tuhan nggak dirugikan, kita yang merugi. Nah itu kita yang akan panjang. Nah ayat ini selanjutnya bilang gini, jagalah hatimu dengan kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah teman-teman bisa lihat bahwa saya akan baca pelan-pelan lagi ayat-ayatnya. Kalau teman-teman perhatian ayat 24 sampai 27 ya, 24 sampai 27 itu loh tindakan-tindakan yang kita bisa lakukan. Nah tapi semua tindakan-tindakan itu bukan tindakan yang mudah, tapi semua tindakan yang tulis di ayat 24 sampai 27 adalah sebuah tindakan yang bersumber dari satu ayat, yaitu ayat 23. Jadi semuanya itu terjadi bisa kalau misalnya ayat 23 itu terjadi. Nah teman-teman lihat, ayat ini bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan kehidupannya kayak 24, 25, 26, 27. Dari situlah terpancar ada kehidupan yang berhati-hati, kehidupan yang membuat kamu tetap di jalan yang lurus. Nah, yang menarik adalah kayak gini teman-teman. Setuju nggak teman-teman? Yang tidak kita jaga bisa hilang. Semua yang nggak kita jaga bisa hilang. Kalau misalnya saya taruh tas saya tadi saya turun di terminal Juanda, kalau saya taruh tasnya sembarangan, cuma masalah waktu sebelum tas itu tiba-tiba hilang. Kalau misalnya badan saya six pack lah ya, kenyataan emang sih. Tapi nggak juga sih. Cuma ada one big pack sedikit, cuma nggak kelihatan aja. Dan kalau saya six pack, tapi saya tidak jaga six pack saya bisa jadi 6 months. Betul ya. Jadi dan kalau misalnya kita berat saya nggak saya jaga, bisa nambah. Uang saya nggak dijaga, bisa hilang. Dan mental healthmu itu ya, kalau kamu nggak jaga spiritual healthmu, kesehatan mentalmu, kesehatan jiwamu, kesehatan fisikmu, kalau nggak dijaga bisa hilang. Jadi prinsipnya semua yang nggak dijaga bisa hilang. Semua yang nggak dijaga kondisinya pasti berantakan. Nggak percaya? Contoh sepatumu. Saya punya sepatu boots yang saya suka banget. Saya udah lama nggak pakai. Justru begitu saya buka jamuran, kan kesel maksudnya kan. Tapi itu terjadi pada waktu saya nggak jaga sepatu itu. Sama, kalau kamu nggak menjaga apa yang kamu punya, itu akan bisa hilang. Nah yang menariknya, masih aman cara pikir saya teman-teman? Masih bisa dicerna? Nah yang menarik adalah gini, Tuhan nggak suruh kamu jaga semua itu. Tuhan nggak suruh kamu jaga badan kamu. Tuhan nggak suruh kamu jaga uang kamu. Tuhan nggak suruh kamu kayak harus jaga ini, jaga itu, kayak tante-tante repot gitu. Tapi Tuhan cuma suruh jaga satu, hati. Aneh kan? Dan di sini saya belajar bahwa misalnya kenapa harus Tuhan cuma jaga hati. Sebenarnya kayak kita seringkali gini kan, kenyataannya Tuhan nggak suruh kita jaga yang lain, tapi Tuhan suruh kita jaga hati. Masalahnya seringkali kita jaga semua kecuali hatinya. Betul nggak teman-teman? Justru yang kita lakukan seringkali adalah sebaliknya, bahwa Tuhan nggak jadi gini, bagi Tuhan suruh jaga hati doang. Yang semua dia nggak selalu harus dijaga. Nah, masalah yang menarik adalah semua manusia semuanya dijaga, hatinya enggak. Apakah Tuhan memang mau kita miskin? Apakah Tuhan mau kita nggak sehat? Apakah Tuhan mau kita gendut? Apakah Tuhan mau kita bodoh amat sembarang kita? Tentu saja enggak, teman-teman. Karena segala sesuatu milik Tuhan. Tapi kenapa harus hati dulu? Itu yang kita perlu ingat. Nah, sebelumnya kita belum belajar dulu. Hati ini nggak kelihatan. Itu apa nggak, teman-teman? Tapi somehow di mata Tuhan itu penting. Dan di sini saya belajar satu hal, teman-teman. Pada waktu saya ngerenung prinsip ini, saya belajar satu hal bahwa tak terlihat bukan berarti tidak penting. Nah ini juga menarik teman-teman. Nggak kelihatan bukan berarti nggak penting. Seringkali kita terlalu fokus sama apa yang terlihat. Seringkali kita terlalu fokus, contoh, gak usah jauh-jauh deh, badanmu deh, ususmu nggak kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Penting nggak? Penting. Jantungmu kelihatan nggak? Nah, penting nggak? Penting. Sekarang bayangkan kalau jantungmu kelihatan di luar, kan males maksudnya kan? Jadi artinya, kadang konsep-konsep bahwa kalau kelihatan itu pasti penting, itu juga berarti kita harus pikir ulang. Karena ternyata justru banyak yang kelihatan justru nggak sepenting itu. Sementara yang nggak kelihatan malah penting. Dua-duanya memang penting, tapi ada perbedaan di antara kepentingan itu. Di pelayanan juga sama. Banyak orang merasa tim praise and worship itu penting, which is emang penting. Tapi banyak orang menganggap remeh
tim multimedia, dan tim sound. Banyak banget orang yang kata, oh dia cuma tukang sound, cuma puter-puter itu doang. Puter-puter apa? Jidat lu diputer gitu maksudnya. Enggak, puter-puter aja. Teman-teman tahu nggak? Pemain musik sejago apapun, kalau tukang sound yang ngambek, selesai itu hidupnya. Saya pernah di satu gereja, di mana musisinya sebenarnya nggak jelek-jelek banget, maksudnya bukan mukanya, maksudnya permainannya. Gak jelek-jelek banget permainannya, tapi entah kenapa ruangannya atau orang soundnya tuh kayak orang sound yang teman-teman tahu nggak sih, kayak bang nih kasih rokok 20.000, ntar bantu lancarin nih bang ya. Bentukannya kayak gitu banget, bentukannya kayak gitu, jadi kayak bukan orang gereja, jadi kayak nggak peduli dia mainin, dan itu bising yang innalillahi wa inna ilaihi Rolling Stone benar-benar tempat. Bising banget itu ruangan, sampai mau puji-pujian, teman-teman pernah nggak ketemu? Kamu datang ke satu ibadah, tentu bukan Energize ya. Yes. Duracell aja ibadah Duracell ya. Taruhlah ibadah Duracell ya. Jadi ibadah di satu gereja yang lain gitu maksudnya. Kamu datang untuk mau puji dia, mau angkat tangan, tiba-tiba saking bisingnya, saking kacau, saking berisiknya, kamu dari pengen nyembah tuh menjadi pengen mukul pemusik ya. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Saya pernah loh kali. Nggak bilang barusan. Pernah sampai kayak pengen mukul banget. Bisingnya, saking kayak puyeng gitu, maksudnya kayak dari saya mau angkat tangan sampai jadi kayak kenapa ya begini. Akhirnya saya ingat itu di daerah mana, aduh sebut kota apa, bukan Batu Tulis, bukan. Ya sebuah daerah di daerah timur Jakarta, jadi Jakarta Timur agak timuran lagi gitu ya, kota terpanas itu ya. Jadi itu bising banget tempat itu, sampai teman-teman ingat saya datang mau ibadah, mukanya dicemberut semua. Terganggu sama bunyi hi-hat yang kenceng banget gitu, tang, berisik banget gitu maksudnya. Dan itu terjadi. Akhirnya teman-teman tahu kan, akhirnya sang pendeta harus jadi stand up comedy dulu untuk bisa melunakkan suasana ibadahnya itu. Kan kesel maksudnya. Nah itu yang terjadi saat kita menganggap remeh hal yang kecil. Saat kita menganggap remeh hal yang tidak terlihat. Saat kita nggak hati-hati dengan apa yang nggak kelihatan, teman-teman. Jadi itu yang terjadi, betapa bisingnya. Sekarang bayangkan nggak, kalau aja misalnya si para pendeta dan para gereja itu serius dengan hal kecil, menghargai orang-orang tim multimedia, menghargai orang-orang nggak kelihatan, orang sound, menghargai yang bersih-bersih ini, saya rasa situasi lainnya akan sama sekali berbeda. Orang-orang itu melayani dengan rasa hormat, orang itu melayani dengan mengerti bahwa saya ini bagian dari tempat ini. Maka teman-teman mungkin sekali-sekali tepuk tangan sama tukang soundnya dan juga multimedianya. Thank you. Dan kameranya juga, terima kasih. Kalian memang di belakang layar, tapi di belakang layar justru itu yang paling susah. Jadi kita perlu, kalau anak sekarang kita perlu normalize lah menghargai hal-hal yang nggak kelihatan. Yes. Jadi mungkin sekarang impiannya jangan cuma di mimbar doang, impiannya mungkin saya harus mau coba pegang kamera yang terbaik, saya pakai angle terbaik, angle-nya harus sinematografis banget gitu maksudnya, sampai angle ala Laskar Pelangi, Laskar Pelangi ketuaan, angle ala Guardians of Galaxy gitu kan, gitu. Yeah, it's possible maksudnya. Nah, masalahnya kita harus masuk lagi ke dalam hati ya. Hati itu pertama kita harus ngerti bahwa kata hati di Alkitab dan kata hati di pikiran kita itu beda. Hati di sini bukan lever, oke? It's not lever. Karena banyak orang berpikir kalau hati itu berarti lever. Kalau sakit hati maksudnya bukan sakit lever, setuju ya teman-teman ya? Jadi kita harus ngerti dulu, karena hati di dalam bahasa Ibrani atau dalam pengertian Ibrani bukan bicara sesuatu yang sifatnya lever. Karena zaman dulu saya bahkan nggak tahu lever udah ditemukan apa enggak sama mereka. Tapi hati bicara semua yang ada di dalam. Jadi hati itu sebenarnya bahasa kerennya adalah inner man, manusia batin, apa yang ada di dalam. Nah inner man ini bisa banyak teman-teman. Inner man ini bisa berarti pikiranmu, ya, bisa berarti perasaanmu, ya, bisa berarti kehendakmu. Bisa berarti ekspektasimu, macam-macam teman-teman. Semua yang ada di dalam bisa berarti semua keinginan, ya. Bisa berarti sebuah impian juga. Jadi yang di dalam itu macam-macam. Teman-teman setuju nggak bahwa rata-rata hidup kita semua problemnya di sini? Makanya Tuhan bilang,
jaga yang di dalam. Karena kalau kamu bisa jaga yang di dalam, yang di luar kamu bisa jaga lebih baik. Prinsipnya itu. Kalau kamu bisa jaga yang di dalam, yang di luar bisa kamu jaga lebih baik. Banyak orang karena nggak bisa jaga yang di dalam, akhirnya dia salah atur apa yang di luar. Saya contoh, karena orang nggak bisa jaga pikir tentang keuangan, akhirnya ada om-om tante-tante sebelum bapaknya mati diminta warisan. Itu orang-orang tidak bisa menjaga pikiran, perasaan dan ketinggiannya dia. Jadi teman-teman bisa kebayang nggak maksud saya hari ini? Yang di dalam itu mengontrol apa yang di luar. Kalau kamu bisa take control di dalam, kamu bisa menjaga yang di dalam, maka di luar Tuhan bisa kirim bala bantuan. Dan di luar kamu bukan punya kapasitas untuk bisa mengatur yang di luar. Yang semua ini akan bisa kamu atur, kalau yang ini bisa diatur. Masalah yang ini susahnya, astagfirullah. Jujur aja. Dan percaya nggak teman-teman? Pikiran yang nggak dijaga itu overthinkingnya bisa kemana-mana. Perasaan yang nggak dijaga itu kamu bisa baper sama orang salah. Saya tahu ini nggak waras juga sih. Saya tahu ada orang yang baper sama tukang sayur depan rumah. Nggak ada yang lain gitu maksudnya. Mau bandel, jangan gitu bandel, maksudnya elegan dikit. Saya nggak bilang tukang sayur itu jelek ya. Cuma maksudnya itu memang mbak-mbak yang udah tua, maksudnya yang anyway, enggak. Ya begitulah, teman-teman mungkin kebayang maksud saya. Nggak anti tukang sayuran, nggak anti pekerjaannya, cuma dari out of the world gitu ya. Kenapa harus gitu yang itu? Apalagi udah tante-tante, udah tuir. Ya, udahlah. Jadi pikiran apa yang kita jaga? Perasaan apa yang kita rasakan? Keinginan apa yang ditaruh di hati kita? Pengen kaya, pengen cepet kaya, ekspektasi kita di hidup ini apa? Nah yang menarik ya adalah begini. Seringkali, especially ladies ya, mungkin saya bantu. Seringkali ladies itu selalu merasa bahwa ininya bermasalah, merasa perasaannya bermasalah. Dan mungkin para laki juga merasa yang sama gitu. Why do I feel like this? Kenapa saya merasa kayak gini? Kenapa saya jatuh cinta sama orang salah dan sebagainya, dan pokoknya seringkali banyak orang problemnya di perasaan. Padahal ini yang saya pelajari teman-teman. Kalau ada satu yang paling beres dalam hidup, itu adalah perasaan sebenarnya. Oke, ini kan saya cerna pelan-pelan ya. Teman-teman gini, perasaan, jadi gini, banyak orang berpikir bahwa ada satu peneliti, hamba Tuhan meneliti, dan dia seorang psikolog, dia meneliti bahwa ternyata gini, baik pikiran, perasaan, kehendak, ekspektasi, impian, semuanya ini nyambung. Ini tidak bisa dipisah. Sama sekali nggak bisa dipisah. Jadi bukan karena perasaan, jadi bukan perasaanmu salah dan sebagainya. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah sebenarnya impian, ekspektasi kita ini nyambung dengan pikiran kita. Impian juga nyambung sama pikiran kita. Kehendak, tindakan. Nah gini nih, tindakan. Teman-teman tahu nggak? Tindakan yang kamu rasakan, misalnya kamu gandeng cewek orang atau gandeng cowok orang, padahal kamu cowok. Terus kemudian atau kamu melok siapa, atau kamu mukul siapa, teman-teman tahu nggak bahwa tindakan itu bukan autopilot. Tindakan itu muncul, ada alasan tindakan muncul. Tindakan itu muncul berasal dari apa yang kamu rasakan. Kamu mungkin merasa marah, kamu mungkin merasa kesal, kamu merasa tersinggung, merasa jatuh cinta dan sebagainya. Jadi sebenarnya pada saat kamu bertindak itu nggak sembarangan, ada sesuatu yang kamu rasakan yang mendorong kamu untuk bertindak seperti itu. Nah masalahnya menarik ada perasaan kamu, bukan perasaannya. Karena yang kamu rasakan bersumber dari apa yang pikiranmu percaya. Jadi gini, bukan apa yang kamu pikirkan, bukan, tapi apa yang pikiranmu percaya. Nah, this is where it gets a bit complex. Aman sejauh ini teman-teman? Tapi saya harus jelaskan hal ini. Kenapa? Karena ini yang membantumu untuk mengenal siapa dirimu, mengenal untuk membantumu meregulasi hatimu yang Tuhan taruh sehingga kamu bisa take control yang lain. Pertama kau ngerti bahwa kehendak dan tindakanmu itu nggak autopilot, ini bersumber dari apa yang kamu rasakan. Orang mukul pasti ada keselnya sendiri. Bisa mukul orang pasti ada perasaan kesel sendiri. Nah, pertanyaan, kenapa perasaannya bisa muncul? Pasti ada sesuatu yang pikiran percaya yang mendorong dia merasakan ini, membuat dia pukul.
Jadi isu terbesar di orang Kristen sebenarnya bukan apa yang mereka rasakan, tapi apa yang pikir mau percaya. Contoh gini. Contoh. Pernah nggak merasa ditinggal Tuhan? Ada yang pernah merasa ditinggal Tuhan? Saya merasa Tuhan jauh dari saya, Kak. Saya merasa Tuhan tuh nggak deket, nggak sayang sama saya lagi. Pertanyaan saya, itu kenyataan atau perasaan? Kenyataannya gini, memang perasaan itu nyata, tapi tidak sama dengan kenyataan. Nah, ini kita belum ngerti. Jadi sebenarnya pada waktu kamu merasakan hal itu, ya, merasakan Tuhan tinggalin saya, daripada kita mikir Tuhan benar tinggalin saya apa enggak, kita kadang perlu merasa, berpikir, dari mana saya bisa merasakan perasaan itu? Kenapa? Karena most of the time, orang-orang yang merasakan ditinggal Tuhan, saya akan pelan-pelan. Orang yang merasakan ditinggal Tuhan, bisa adalah orang yang nggak sepenuhnya mengerti bahwa Tuhan menjanjikan di firman tidak pernah ninggalin dia. Jadi sebenarnya isunya mereka merasa ditinggal Tuhan, isunya bukan perasaan mereka, tapi apa yang pikiran mereka percaya. Jadi sekarang teman-teman, kalau kamu masih tinggal Tuhan, kamu harus mikir lagi, doktrin apa yang kamu percaya di kepala kamu? Apa yang kamu percaya tentang Tuhan? Kalau kamu percaya Tuhan pernah ninggalin kamu, bisa ninggalin kamu, maka itu yang akan kamu rasakan. Tapi kalau kamu percaya firman Tuhan, kamu baca firman Tuhan yang benar, dan kamu tahu Tuhan tidak akan meninggalkan kamu, cara kamu jalan pasti beda. Tapi isunya bukan apa yang kamu pikirkan, apa yang pikiranmu percaya. Memang kadang apa yang kita percaya dan kenyataan bisa beda, betul-betul. Kamu bisa merasa, kalau cewek di sini bisa ngerasa kayak Lisa Blackpink, tapi ternyata kamu kayak Lady. Iya, itu betul. Tapi masalahnya kepercayaan kita, pikiran kita harusnya bukan berdasar apa yang halu, tapi berdasarkan firman Tuhan. Nah, jadi teman-teman tahu nggak? Orang yang percaya dia cakep dan orang yang percaya dia jelek, cara jalannya beda, cara dia merasakan beda, perasaannya beda dong. Kenapa? Karena saya tahu ada perempuan-perempuan atau cowok yang tahu dia ganteng, gak jelek-jelek amat gitu, jalannya beda, tegak gitu badannya. Sementara yang merasa dia jelek, yang dia berpikir, dia percaya dia jelek, dan kadang bisa nih, orang cakep tapi dia merasa dia jelek, bisa. Kenapa? Karena mungkin ejekan pas kecil, sehingga itu bersumber dari diri apa yang dia percaya. Nah, jadi bisa nggak seorang cakep tapi percaya dia jelek? Bisa. Nah, tapi gara-gara itu, apa yang dia percaya? Dia bisa aja datang jalan yang buntu, minder. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang bikin minder dia, melakukan hal-hal bertindak yang keluar dari keminderannya dia. Sebenarnya yang satu, bisa aja sebenarnya dia nggak cakep-cakep banget, tapi kayak dia percaya dia cakep, di jalannya berbeda. So, saya harap ini bisa teman-teman cakap dengan baik teman-teman ya. I hope ini memberkati teman-teman. Makanya hati itu di mata Tuhan penting sekali. Makanya yang di dalam itu menentukan apa yang di luar. Maka Yeskiel 36 ayat 26 mengatakan bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan padamu hati yang taat. Makanya Amsal 18 ayat 12 mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya. Salah ayat saya kayaknya. Pokoknya ayat itu hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya, aku makan buahnya. Itu kayak salah ayat ya. Teman-teman lihat nggak bahwa lidah itu kecil, tapi hal-hal kecil itulah yang membuat kita bisa dalam masalah. Makanya teman-teman, seringkali hal-hal yang kita percaya itu kita harus pay attention, apalagi hal-hal kecil yang kita percaya. Nah, apa yang kita percaya hal-hal kecil juga. Nah, sekarang makanya pertanyaan saya, apa yang kamu percaya? Nasihat-nasihat kebenaran firman Tuhan. Apa yang kamu percaya tentang hal-hal, kata-kata be careful itu ini? Apa yang kamu percaya tentang pikiranmu? Apa yang kamu percaya tentang Tuhan? Apa yang kamu percaya tentang dirimu sendiri? Itu kita perlu renungin teman-teman. Kenapa? Karena those small things, hal-hal kecil itu bisa merusak hidupmu. Hal-hal yang kamu nggak setuju di firman Tuhan bisa merusak hidup. Contoh, teman-teman tahu nggak bahwa kunci untuk membuka pintu yang besar itu selalu kecil.
Nggak ada kan maksudnya kayak mallnya kuncinya tuh segede center apa gitu maksudnya. Nggak ada kunci sebesar itu. Semua kecil. Dan kunci yang sama yang pakai untuk membuka pintu juga bisa dipakai untuk menutup pintu. So, jadi hal kecil itu pengaruhnya besar sekali. So, hal-hal yang kita anggap remeh, hal-hal yang kita pikir biasa ternyata nggak biasa. Contoh, saya share ada tiga hal yang kita perlu hati-hati. Ya, lanjut slide berikutnya. Inner man kita, kebiasaan kita, dan hubungan-hubungan kita. Tiga hal ini. Hati perasaan kita, yang kita anggap kecil. Kebiasaan-kebiasaan kita. Suka chat sama orang yang nggak perlu di-chat. Relationship kita dengan Tuhan. Itu kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya jangan sampai kita anggap remeh, teman-teman. Kalau kamu punya kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam membangun hubungan dengan Tuhan, kamu terus pegang kebiasaan itu. Baca Alkitab lah mungkin, berdoa lah, saat teduh, pikiran yang paling kamu percaya tentang Tuhan. Itu penting. Nah, makanya saya berdoa supaya teman-teman minimal punya pemahaman benar tentang siapa Tuhan. Bahwa Tuhan gak pernah ninggalin kamu. Dan kamu jangan cuma sekedar keluar dari tempat ibadah, Tuhan gak pernah tinggalin saya. Tapi percaya hal itu. Walaupun kadang gini, perasaanmu bisa berubah soal teman-teman. Tapi firman Tuhan berubah. Maka dari itu percayamu harus diubah, baru perasaanmu bisa berubah. Banyak orang ngerasa perasaan saya nggak berubah karena ini apa yang dipercaya nggak berubah. So, saya berdoa supaya itu membantu teman-teman. Teman-teman tahu nggak bahwa hubungan-hubungan hal-hal paling indah yang hubungan-hubungan saya itu justru bukan hal besar, tapi hal kecil. Saya ingat pada waktu ayah saya tuh hamba Tuhan, tapi jujur aja saya nggak, beliau udah khotbah ribuan kali, saya nggak ingat satu pun, jujur aja. Tapi yang saya ingat satu, setiap pagi sebelum dulu pada waktu saya masih kecil gitu, saya selalu sering kali melihat ayah saya bikinin kopi buat ibu saya dan adik saya. Jadi those small things justru keinget sampai sekarang di sini. Mungkin justru kamu dan orang tua justru hal kecil yang kamu ingat. Kamu gak ingat hal besar yang orang tua melakukan untuk kamu. Kamu gak ingat bahwa dia kasih kamu sekolah yang mahal. Tapi mungkin kamu ingat cara dia perlakuan ibumu, cara dia perlakuan adikmu, cara dia perlakuan kamu. Bukankah itu yang kita ingat? Those small things yang kita ingat. Hal kecil yang kita anggap remeh, tapi ternyata itu yang terkena kepala kita. So jangan pernah anggap remeh hal kecil. Seperti hati ini jangan pernah anggap remeh. Dan saya nggak bisa. Dan disinilah kita perlu ngerti isi hatinya Tuhan. Yohanes 5:14. Yohanes 5:14. Ini jangan sampai sini dulu, teman-teman. Nah, Yohanes 5:14. Yesus ngomong gini, karena Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ini ada hatinya Tuhan di sini. Di Yohanes 5:14 ada sebuah hatinya Tuhan yang powerful banget. Teman-teman bayangkan nggak gini? Ada orang disembuhin Tuhan. Orang itu datang. Yesus bilang gini, hey, kamu udah sembuh, jangan dosa lagi. Dia setuju, Yesus bilang setuju, jangan dosa lagi. Tapi alasannya sama sekali berbeda. Kalau misalnya orang, Yesus bilang gini, supaya daripadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Yesus nggak bilang supaya kamu nggak masuk neraka. Yesus bilang kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Dan ini sesuatu yang powerful. Yesus akan ngajarin orang itu, kamu menjauhi dosamu bukan untuk kepentingan surga, tapi kepentinganmu sendiri. Kenapa? Karena ada Raffi Zakaria bilang gini, sin will take you farther than you want to go, keeps you longer than you want to stay, and cost you more than you want to go. Pernah nggak rasa dosa tuh kayak gini konsekuensinya? Tadinya kamu cuma mau booking di hotel sama dia, mungkin hotel mati di sini berapa sih harganya? Berapa? 200.000, 300.000? Oh nggak tahu ya. Nggak tahu, nggak mau terjebak ya. Oke. Mungkin hotelnya murah, bintang 3, bintang 2. Mungkin saya nggak tahu harga berapa di sini, berapa ratus ribu gitu misalnya. Murah gitu cuma sama cem-ceman kamu, ya main seharian gitu. Tentu bukan main gundu atau baca Alkitab di situ ya. Gara-gara harusnya cuma 1 malam tadi ya, mungkin cuma ratusan ribu. Kamu
melakukan kesalahan sehingga akhirnya harus ke rumah sakit untuk keluarin bayi puluhan juta. Bisa bayangkan nggak teman-teman? Itu yang terjadi pada waktu dengan dampak dosa. Tadi kamu cuma datang ke teman kamu, ke pacar kamu cuma 5 menit di depan, cuma nganterin dia doang. Tapi dia bilang, rumahku kosong nih, masuk yuk. Ternyata rumahnya kosong, udah nggak ada dia juga. Rumahku kosong, masuk yuk. Yang tadi cuma 5 menit, ternyata jadi 5 jam. Akhirnya nggak keluar. Dosa bisa bawa ke situ. Dan dosa bisa bawa dari yang cuma, dari harganya tadi cuma asal deh 150.000 gitu misalnya, bisa jadi kalau salah jadi 30 juta atau 50 juta gara-gara harus operasi sesar. Ini yang saya pelajari. Kita ini bebas untuk memilih, tapi kita tidak bebas dari konsekuensi. Teman-teman, saya cuma mau share gini. Semoga saya tahu waktu saya udah habis, tapi nggak apa-apa kalau saya ngomong dikit lagi, teman-teman. Is it okay? Saya tahu waktu saya udah habis, tapi gini. Sebenarnya kalau saya boleh jujur, ladies dan para laki di sini, tidak ada yang bisa larang kamu merokok. Kalaupun kamu sembunyi-sembunyi, nggak ada yang bisa larang kamu ngedrugs karena apa dia sembunyi-sembunyi. Nggak ada yang bisa larang kamu tidur dengan orang tidak seharusnya kamu tiduri, atau ditidur dengan orang yang seharusnya tidak kamu tiduri. Nggak ada yang bisa sepenuhnya larang. Karena kalaupun orang tua larang, pendeta larang, kalau kamu bandel, aku bisa bilang apa? Tapi ini yang saya mau kasih tahu. Sin always have consequences. Kita bebas untuk memilih, tapi kita nggak bebas dari konsekuensi. Makanya setiap kali mau nakal, tonton bayangin dulu konsekuensinya apa ya? Konsekuensinya apa ya? Semahal apa saya harus bayar konsekuensi? Dan itu hati Tuhan, itu hati Yesus bilang gini, saya nggak mau kamu berdosa sehingga terjadi hal buruk pada kamu. Kenapa? Karena Tuhan sayang kamu. Jadi teman-teman bayangkan, larangan itu bukan lahir karena nggak bisa lihat kamu senang, tapi lahir karena nggak bisa melihat kamu menderita. Coba direnungin lagi ya. Larangan hadir bukan karena nggak bisa lihat kamu senang, tapi karena nggak bisa lihat kamu menderita. Coba direnungin baik. Jadi kadang orang melarang, misalnya contoh, maunya kamu happy-happy, suka-suka, setuju nggak? Udah foya-foya tuh kaya raya mati masuk surga, maunya masuk, semua orang maunya kayak gitu. Saya maunya lampu nggak usah ada lampu merah, terobos aja. Coba bayangkan kalau nggak ada lampu merah, betapa berantakan ya jalanan Mangga Besar. Ada lampu merah aja berantakan, apalagi nggak ada. Apa kamu tahu kan betapa bar-bar ya orang-orang di situ? Pintu air, pasar baru, pasarnya sih baru, mentalnya masih lama orang-orangnya. Ada lampu merah, ada tukang parkir yang memberi larangan aja masih berantakan. Apa gimana? Apalagi nggak ada. Makanya saya merenungkan bahwa lampu merah hadir bukan untuk bikin kamu repot, walaupun merepotkan sekali. Saya tidak kesel, Mampang Perapatan gitu, lampu merahnya tuh gitu. Nggak ada otak gitu kadang. Ya emang ada sih, cuma ya begitu. Tapi saya harus kadang bersabar-sabar bahwa ini bukan dibuat untuk bikin saya repot. Tapi kalau nggak ada lampu merah ini akan terjadi kekacauan di jalan ini. Teman-teman pernah ngalamin di satu daerah mati lampu sehingga lampu lalu lintas mati. Betapa kacau jalan itu. Ya itu terjadi. Kita pergi ke kebun binatang. Ya kan? Misal ke kebun binatang. Lu suka kebun binatang, tapi ada batasannya. Apakah batasan itu ada untuk merepot kamu? Bukan. Batas itu ada untuk membuat kamu terjaga dari binatang-binatang itu. Ya kan? Singa, aum, apalagi gini teman-teman. Kebun binatang di Jaksel, apalagi dari Senapati, buayanya nggak ngomong aum. Buaya Senapati ngomongnya, kalau aku chat kamu ada yang marah nggak? Ya kayak gitu. Jadi lah yang ngomong. Jadi buayanya terkamannya lain. Aku nggak bisa kamu gituin, boleh nggak aku staycation di rumah? Staycationship kan, bukan relationship lagi. So, jadi be careful dalam jalan hubunganmu. Be careful dalam kebiasaan-kebiasaan. Slide berikutnya, teman-teman. Nah ini call to action ini. Saya cuma teman-teman kita ini buat PR kita aja, perenungan kita ya, teman-teman. Saya nggak bakal ngomong, udah mau selesai. Ini perenungan kita.
Satu, kita renungkan cara kita mendengar nasihat. Kita renungkan. Nggak semua nasihat kamu suka. Saya juga nggak semua nasihat saya suka. Tapi kalau nasihatnya berasal dari orang peduli dan tahu siapa kamu, walaupun kamu nggak suka, mungkin kamu minimal mikir dulu, kenapa dia ngomong gitu? Kenapa makhluk gaib ini ngomong ini? Gini, nggak semua nasihat saya suka, jujur aja. Apalagi dari ibu saya. Tapi tahun ini Tuhan kayak kasih impresi ke saya. Lu begini, kamu nggak bisa berkembang kalau kamu cuma dengar nasihat yang kamu suka. Itu tuh dari tampan kuat bagi saya. Semenjak itu udah berapa bulan ini, berapa tahun lah, saya membuka telinga saya untuk orang-orang yang saya tahu peduli dengan saya dengar nasihat, walaupun enak gitu. Kalau nggak setuju, ya udah, buang aja. Tapi minimal sudah dengar. Minimal kita udah teliti dulu. Kedua, perlu nggak kita renungkan cara kita melihat firman Tuhan? Kamu lihat firman Tuhan isinya larangan aja, atau kamu bisa ngeliat hatinya Tuhan di sini? Kalau kamu cuma lihat firman Tuhan sebagai larangan, kamu akan kesal ngeliat ayat, geli soalnya, bukunya tebel lagi. Walaupun kertasnya berkualitas baik ya saya tahu, tapi isunya bukan soal kertasnya. Isunya adalah kamu mengerti hati si pembuatnya enggak? Apa kamu ngerti hati Tuhan bahwa larangan itu hadir bukan untuk bikin kamu repot, tapi bikin kamu tetap bahagia? Kenapa nggak dilarang? Kenapa pacaran beda agama nikah beda agama? Enggak, ya Anda tidak tahu menderitanya seperti apa. Tiga, apa kamu beneran kenal Tuhan kamu? Kalau soalnya gini teman-teman, kita harus cek diri kita. Kita beneran kenal Tuhan ya? Kenapa? Karena Tuhan janji tidak akan meninggalkan. Tapi kalau kita masih merasa ditinggalkan, kita masih kadang berpikir Tuhan ninggalin kita apa enggak ya? Karena kita baru berpikir itu Tuhan itu kita anggap dia Tuhan atau kita anggap dia mantan. Karena memang benar mantan bisa ngomong aku sayang selamanya cuma bertahan 3 bulan. Ya itu benar apa mantan. Makanya buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya. Tetapi apakah jangan-jangan pikiran kita untuk melihat mantan kita pakai juga untuk melihat Tuhan? Jangan-jangan itu. Sekarang Tuhan nggak janjinya tuh bisa bohong gitu. Nah itu kita merenungkan teman-teman. Saya berharap jadi perenungan yang baik teman-teman. Karena gini, saya akan tutup dengan statement ini. Orang yang dewasa melakukan kebenaran bukan karena takut masuk neraka, tapi karena tahu itu baik dan teguh. Amin. Saya nggak takut masuk neraka, tapi saya lakukan kebenaran karena saya tahu yang baik bagi saya. Tapi butuh orang dewasa untuk bisa ngerti hal ini. Anak kecil nggak ngerti tidur siang itu baik bagi dia. Pada waktu saya tidur siang, pada saya kecil, orang tua saya maksa saya tidur siang nggak? Oh kamu nggak main nih, nggak boleh main nih. Sekarang, itu umur gini, I will give anything. 30 menit aja tidur siang tiap hari. Siapa yang dulu benci tidur siang sekarang jadi cinta? Saya ngaku itu saya. Ngaku banget saya. Sikat gigi, dulu kita dipaksakan, kamu sikat gigi sebelum tidur. Dulu kenapa harus sikat gigi? Kan ntar kotor lagi. Logika macam apa itu? Kenapa harus mandi, ntar kotor lagi? Tapi setelah saya dewasa, saya sikat gigi bukan karena suruh orang tua, karena saya tahu itu baik bagi saya. Untuk teman-teman, sikat gigi, tidur siang, hal-hal kebenaran simpel itu kita lakukan. Kita sadar bukan karena paksaan orang tua atau karena kita berneraka atau karena supaya apa, karena kita tahu itu baik bagi kita. Dan saya berharap prinsip ini bisa terlentara di pikiran bahwa saya lakukan kebenaran bukan karena saya takut masuk neraka, karena semua neraka sudah ditebus dalam darah Yesus. Tapi saya lakukan kebenaran karena saya tahu ini baik bagi saya, ini berguna bagi saya, ini kebenaran baik. Menjaga pikiran perasaan itu baik bukan buat saya. Saya nggak mau masuk, saya nggak mau depres. Saya mau belajar percaya apa yang terjadi. Saya berdoa ini memberkati bagi teman-teman. Saya tahu udah ngomong panjangan. God bless you, saya selesai sampai sini. Lagi udah 11. Mohon maaf ya, saya ngomong kepanjangan, intro saya kepanjangan, mohon maaf. Tapi teman-teman sekali lagi saya juga orang framework. Jadi saya berharap yang teman-teman tangkap bukan cuma pesan-pesannya, quote saya, tapi rangka mikirnya itu loh yang saya mau lempar ke teman-teman. Dan itu, ya udah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan, apapun saya berbicara, semoga ini jadi pesan yang menguatkan bagi anak-anak. Bicaralah pada setiap kami, sehingga kami tidak gentar kebenaran. Ya,
Tuhan, memang kami tahu bahwa kadang yang bicara ini kadang jokesnya suka nyebrang Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa saat ini Roh-Mu membalut setiap anak-anak-Mu, membalut setiap kami isinya. Yang kami fokus bukan bencana ya, tapi isinya Tuhan. Thank you Lord, bicara bersama kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati semua. Terima kasih. Oke. Kita semua diberkati. Boleh angkat tangan kalau diberkati. Aku mengucap syukur, aku sangat diberkatin sama firman yang disampaikan oleh KL. Teman-teman, kita sebentar mau persembahan. Boleh siapkan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita mau berdoa. Tuhan, mengucap syukur buat firman yang telah disampaikan, mengucap syukur buat segala sesuatu yang kami terima hari ini Tuhan ya guys. Sekarang kami ingin memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki, biar Tuhan memberkati setiap kami yang memberikan untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini dan dimanapun juga. Kami mau memberi dengan sukacita biar tidak berkat. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Come on. Oke, shalom teman-teman. Hari ini pengumumannya agak banyak ya teman-teman, mohon bersabar. Yang pertama, terima kasih buat Pastor Rafael yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati KL dan keluarga semuanya. Teman-teman diberkati atas firman Tuhan hari ini. Amin. Biar kita sama-sama belajar ya teman-teman. Yang kedua, terima kasih buat teman-teman Energis juga yang sudah mengambil pelayanan hari ini, baik di depan, baik di belakang, semua yang terlibat. Terima kasih buat kesediaan teman-teman. Lalu yang ketiga, minggu depan 7 Mei kita akan beribadah kembali di jam dan hari yang sama. Pastikan kita berkumpul juga di tempat ini sama-sama minggu depan. Terus seperti biasa yang belum follow Instagram Energis boleh follow buat tahu info-info di sana. Aku minta puterin video yang isi eksperimen.
yang ngehesak ini untuk reminder aja sih teman-teman. Percaya hanya kepadamu, yakin Engkau Tuhan selalu di pihakku. Shalom. Melayani adalah wujud pengenalan dan cinta kita kepada Tuhan. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk Tuhan di gereja ini. Salah satunya yaitu pelayanan musik. Jika Anda memiliki talenta dalam bermusik, dapat memainkan alat musik, kami membuka kesempatan bagi Anda untuk bergabung bersama kami melayani di Praise and Worship di gereja ini. Dan jika Anda memiliki kemampuan bernyanyi dengan baik, Anda juga dapat bergabung bersama kami melayani sebagai singer di gereja ini. Begitu pula, jika Anda memiliki kemampuan dalam bidang sound system atau tertarik dengan sound system, Anda juga dapat mendaftarkan diri Anda. Anda dapat menghubungi nomor di bawah ini untuk mendaftarkan diri Anda dan mendapat keterangan lebih lanjut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selalu di pihakku. Oke, jadi sesuai pengumuman yang tadi teman-teman, kalau ada teman-teman yang mau terlibat dalam layanan ujian dan penyembahan, singer musik, sound system, boleh ke aku atau ke nomor yang tertera itu, nomornya Cika kalau teman-teman tahu. Boleh langsung info ke beliau juga boleh. Lalu yang kelima ya, kalau misalnya mau atau belum di-invite ke WA group Energy Student and Youth juga boleh info ke aku atau ke Cici Stella. Lalu yang kelima, nah ini yang pengumuman yang agak panjang, jadi dari Departemen Misi ada minta tolong tampilkan video. Boleh Vin?
sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mereka semuanya. Oke, teman-teman, jadi sekilas aja untuk Faith Promise ini yang biasa diadakan tiap tahun teman-teman di batu tulis ini. Jadi sesuai namanya ya, janji iman. Jadi kalau tadi teman-teman juga udah lihat kan cuplikannya. Jadi target ini lagi membantu ke suku anak dalam ya, dan ada beberapa poin-poin program kerja lainnya. Kalau teman-teman tergerak dan tertarik untuk terlibat dalam Faith Promise ini, boleh info ke aku atau ke teman-teman pengurus. Jadi sesuai tadi pengisiannya, jadi ditulis di nominal totalnya. Berhubung aku lagi nggak pegang, nanti kalau ada teman-teman yang ingin mengisi atau ingin tergerak, boleh ke aku juga, nanti aku bisa jelasin. Jadi tinggal tulis jumlahnya dan nggak ada deadline-nya sebenarnya kapan harus dikumpul gitu. Jadi memang tergantung tergeraknya teman-teman mau terlibat seberapa, itu juga benar-benar dibebasin teman-teman, mau langsung sekali bayar atau mau dicicil per bulan pun juga itu diperbolehkan. Oke, sekian aja untuk video misi ini. Lalu mau tanya, apakah ada teman-teman yang baru hadir pertama kali hari ini? Boleh angkat tangannya kalau ada. Belakang. Oke, kalau nggak ada, boleh nanti kalau ada teman-teman yang ingin ajak aja untuk bersama-sama beribadah. Boleh banget kok di tempat ini. Lalu nanti siang ada juga teman-teman yang mau baptisan, teman-teman. Ada Philbert, ada Theo. Nanti kalau yang mana-mana siang, setengah 2, setengah 3 ya, boleh ikutan sama-sama menyaksikan prosesinya. Diperbolehkan banget gitu, jadi sama-sama mendukung dan kasih selamat. Oke, lalu yang terakhir seperti biasa akhir bulan yang ulang tahun di bulan April, aku mau bacain ya, kita sama-sama maju nanti mau didoakan. Kan itu belum ulang tahun. Lu juga main, lu juga ulang tahun nih. Aku bacain ya. Yang pertama ada Theo 1 April, ada Revan 8 April, ada Ruth 10 April, ada Dika yang main bass, Dika tanggal 11, Han juga, Han tanggal 11, ada Kenneth juga tanggal 11 April, terus saya sendiri ya tanggal 17, terus lalu Samuel 20 April, Philbert 20 April juga, dan Andre 23 April. Ya teman-temannya yang baru ulang tahun boleh maju ke depan, nanti mau dikasih bingkisan dan mau didoakan. Jangan malu-malu dong, nggak ada yang mau main. Maju. Orang mau didoain malu. Ayo maju. Maju dong, maju aja. Tuh Philbert buat Theo. Iya, ini saya udah maju loh, udah maju. Maju tuh. Udah maju tuh. Maju aja sih. Orang mau didoain. Sini maju. Ntar masuk kuncinya. Ntar lu juga maju. Ayo. Doain. Iya, mau doain. Kan buat dipajang. Dong. Tangan. Apa? Oh, Lucius juga. Iya, yang di luar nama-nama yang disebut kalau mau maju dong. Biar dikenal gitu kan. Ini kan kita satu ibadah ya. Nah, perkenalin diri dulu ya di depan ya. Nama, sekolah atau status. Ya, terserah.
Namaku Lucius Raffas Narjo, sekolahnya di Smartina kelas 10. Umurnya 16. Perkenalkan, nama saya Theodor Asher Manuel, umurnya 17 tahun, sekolahnya dari SMK Rex Mundi, jurusan pariwisata. Nama saya Gilbert Haryanto, umur saya 17 tahun, sekolah di Strada. Kenalkan, nama saya Samuel, saya umur 19 tahun, saya sedang menjalani kuliah di Universitas BSI. Ulang tahun keyboard. Nama saya Andrian. Kuliah di USMI. Umur 22 tahun. Terima kasih. Member. Nama saya Andika, umur 22 tahun, kuliah di UKI. Mari apa? Oke. Nama saya Yusuf ya. Saya Umur saya kepala 3. Saya 30 tahun ini. Saya sudah bergabung dengan grupnya KL ya. Saya juga kepala 3 itu. Enggak, tapi untung belum pegel-pegel ya kak. Sering stretching. OTW. Oh gitu sih, di doa itu begitu, parah banget. Status sudah ada pacar ya, jadi yang bajunya mirip-mirip sama saya di paling belakang pakai kacamata ya. Cici Stella ya, dipanggilnya Cici atau apa? Yaudah ya. Nyanyi ulang tahun. Bangkit berdiri teman-teman. Ini ya, selamat ulang tahun ya. Silahkan intronya abang. Nyanyi sama-sama teman-teman. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kita mau arahin tangan juga ke depan teman-teman, mau sama-sama berdoa. Baik, teman-teman semua, mari kita arahkan tangan kita ke depan. Kita mau berdoa bagi teman-teman kita yang berulang tahun. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang telah menambahkan 1 tahun usia kepada teman-teman kami yang sudah berulang tahun di bulan ini ya Bapa. Kami percaya ada berkat dan damai sejahtera Tuhan, sukacita yang melimpah yang Tuhan sudah karuniakan selama 1 tahun yang lalu. Namun kami percaya bahwa Tuhan juga memberkati untuk tahun-tahun yang baru yang Tuhan akan rencanakan dalam kehidupan mereka di dalam masa depan dengan penuh harapan. Engkau memberkati teman-teman kami ya Tuhan yang berulang tahun. Engkau memberkati Sius, Engkau memberkati Theo, Filbert, Samuel, Koucuk, kemudian Handrian dan Andika ya Bapak. Tuhan senantiasa memberkati mereka ya Bapak. Di dalam setiap sekolah mereka, perkuliahan mereka maupun pekerjaan mereka, apapun yang diperbuat oleh mereka, Tuhan membuat segalanya menjadi berhasil dalam nama Yesus Kristus.
Kami berdoa ya Bapa, segala rancangan, rencana, dan juga masa depan mereka, Tuhan yang sudah menjanjikan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Biarlah mereka tetap bisa menjaga hati mereka dengan penuh kewaspadaan, sehingga mereka tahu apa yang mereka lakukan, kenapa harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Itu akan menjadi yang terbaik bagi kehidupan dan masa depan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai dalam pertumbuhan iman mereka, dan apapun yang menjadi masa depan mereka ya Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang meski mereka berulang tahun tetapi tidak hadir di tempat ini. Tuhan memberkati mereka juga senantiasa ya Bapa, dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan yang penuh dan berlimpah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan menaruhkan semua harapan kami dalam nama Yesus Kristus kami percaya. Haleluya. Amin. Thank you banyak. Oke, boleh teman-teman yang udah diterima boleh duduk kembali. Kita bangkit berdiri aja ya, sekalian kita mau menutup doa hari ini. Menutup kebaktian Energize hari ini. Yuk, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami masih bisa sama-sama berkumpul Tuhan di Energize dengan selamat, gak kekurangan suatu apapun. Terima kasih buat perlindungan, penyertaan Tuhan buat hidup kami, buat kami masing-masing Tuhan dalam studi kami, kerjaan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang gak pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih Bapak. Sebelum kami pulang Tuhan, kami mau berdoa buat KL yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati beliau, berkati keluarganya Tuhan, berkati istrinya Tuhan, keluarga besarnya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, segala keperluan kebutuhannya Tuhan yang mencukupkan, dan Tuhan yang menambahkan Tuhan baik skill, baik talenta, dan apapun yang Tuhan percayakan di hidupnya Karaguel, biar semakin Tuhan pakai dan Tuhan perluas kapasitas dimanapun beliau berada. Terima kasih Bapak. Juga buat teman-teman Energize yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini, Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, Tuhan yang mencukupkan segala keperluan mereka, Tuhan yang berkati keluarga mereka masing-masing, dan Tuhan yang membuat berhasil dalam studi dan dalam pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih Bapak. Juga untuk Energize People Tuhan, buat kami semua, kami mau menyerahkan kehidupan kami seluruhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati dalam seminggu kami beraktivitas Tuhan ke depan, dalam studi, pekerjaan, Tuhan yang membuat berhasil dan berikan kesehatan, kekuatan sehingga kami bisa mengerjakan apa yang jadi bagian kami dengan baik. Biar ada kesehatan dan biar kami boleh bisa membangun suatu komunitas yang baik di tempat ini, sehingga boleh jadi tempat yang baik Tuhan untuk kami saling sharing dan saling bertumbuh di tempat ini. Terima kasih Bapak. Juga untuk gereja kami Tuhan, GSJ Batu Tulis, Tuhan berkati Om Peter sebagai gembala, istri, kedua anaknya Tuhan berkati, dan semua departemen di gereja ini Tuhan, semua departemen kebaktian, umum, package, Energize, semua Tuhan yang ada, biar kami boleh saling bersinergi sehingga boleh kami sebagai pelayan dan jemaat dan bisa jadi berkat dari dampak yang baik, baik di gereja maupun di tempat kami masing-masing dipercayakan. Juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, buat bangsa Indonesia, Tuhan berkati Pak Jokowi, Pak Maruf Amin dalam menjalankan pemerintahan, semua lini menteri, semua yang terlibat sehingga bisa terus menjalankan pemerintahan ini dengan baik. Terima kasih Bapak. Gak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa buat nama-nama yang sudah kami tulis di VIP list Tuhan, buat orang-orang yang kami tahu belum terima Tuhan, biar Tuhan yang buka Tuhan hati mereka, biar bila waktunya tiba juga pas Tuhan, sehingga kami bisa menyampaikan dan itu boleh membuat mereka mengerti bahwa memang Tuhan ada dan Tuhan sungguh baik, dan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami semua Tuhan, biar orang yang kami tulis di VIP list juga boleh kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Terima kasih Bapak. Sebentar kayak mau berpisah satu dengan yang lainnya, mungkin pulang atau melanjutkan aktivitas kami, minta perlindungan menyertamu Tuhan Yesus buat kami sehingga kami bisa sampai ke tempat tujuan kami dengan selamat, boleh pulang juga ke rumah kami masing-masing dengan selamat, gak kekurangan suatu apapun. Biar Tuhan yang berikan kami juga kesehatan, kekuatan, dan besok beraktivitas, dan minggu depan biar bisa sama-sama berkumpul kembali di tempat ini, gak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Boleh sama-sama kita angkat tangan teman-teman untuk menerima doa berkat.
Energized people yang diberkati oleh Tuhan, perhatikanlah firman Tuhan. Marilah kita menjadikan firman Tuhan sebagai cara Tuhan untuk menjaga hidup kita. Cara Tuhan supaya kita sadar bahwa segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu semata-mata untuk kebaikan dan masa depan kita yang penuh dengan harapan. Pulanglah dengan menerima berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita, menyertai kita sampai kedatangan Kristus kali yang kedua, menjemput kita orang salehnya. Adapun seluruh berkat ini kita terima dengan penuh iman hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Setiap kita yang percaya katakan amin. Happy Sunday semuanya. Thank you. Oke, happy Sunday semua. Tuhan Yesus memberkati. Boleh salaman kiri kanan yang belum kenal-kenal, biar saling salaman. Boleh juga salaman ke Kak